Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian masih bersemangat mengikuti pelajaran daring. Dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka dan belajar seperti sedia kala, seperti semula. Anak-anak, untuk materi berikutnya mari kita ikuti bersama. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dahulu. Semoga dimudahkan dalam memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, pembelajaran teks prosedur, kita coba amati dulu gambar berikut ini. Kita lihat bersama bahwasanya gambar itu ada gambar padi, kemudian gambar beras, kemudian gambar nasi kuning beserta lauk pauknya. Perubahan dari nasi ke beras kemudian menjadi nasi kuning itu tentunya melalui proses atau tahapan-tahapan. Nah, proses atau tahapan itulah nanti yang dinamakan sebagai prosedur. Sekarang teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, seperti tadi, beras berubah menjadi nasi kuning, karena tahapannya terlaksana, maka menjadi nasi kuning. Kemudian fungsinya dari prosedur itu untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Jadi dijelaskan langkah-langkahnya sehingga tujuan yang kita inginkan, pekerjaan yang kita inginkan, kegiatan yang kita inginkan itu terlaksana dengan baik. Teks prosedur itu berisi yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum itu merupakan bagian awal yang membuka teks prosedur atau biasanya berisi tentang pengantar umum teks. Contohnya, komputer merupakan perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan manusia. Jadi sebelum misalnya judulnya adalah cara menghidupkan komputer. Jadi sebelum ke tahapannya dikasih pengantar dulu tentang pengertian komputer. Setelah itu baru berisi langkah-langkah atau tahapan melakukan sesuatu. Selanjutnya jenis teks prosedur. Yang pertama adalah prosedur sederhana. Jadi prosedur sederhana ini teks prosedur yang berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, untuk teks prosedur yaitu teks mematikan lampu misalnya. Nah, itu kan hanya berisi 2 atau 3 tahapan saja. Jadi mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Itulah namanya teks prosedur sederhana. Berikutnya ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapannya panjang dan lengkap biasanya. Contohnya prosedur pembayaran tilang polisi misalnya ya. Kemudian ada lagi namanya teks protokol yang sekarang lagi booming ya, protokol tentang kesehatan, menjaga kesehatan di pandemi atau lain sebagainya. Berikutnya tema yang ada dalam teks prosedur. Yang pertama berupa kebiasaan hidup. Jadi kalian bisa membuat teks prosedur atau menemui teks prosedur itu temanya macam-macam. Di antaranya berupa kebiasaan hidup. Contohnya giat belajar agar tidak mengantuk di kelas, tipsnya bagaimana. Itu berarti prosedurnya dinamakan tema kebiasaan hidup. Berikutnya ada yang bertema aktivitas tertentu. Jadi tema ini melakukan aktivitas tertentu. Contohnya, cara membersihkan kaca agar terlihat tampak bening, atau cara membuat kue tar, atau cara merangkai bunga. Itu berarti contoh teks prosedur yang berupa aktivitas tertentu. Selanjutnya, menggunakan alat atau penggunaan alat. Jadi teks ini
berupa bagaimana cara menggunakan alat, kemudian tips menggunakan alat itu agar tidak cepat rusak atau lain-lain. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, disampaikan dengan rinci, karena tadi tujuannya agar tercapai tujuan kita yang diinginkan, tahapannya itu selesai, kemudian sesuai yang kita inginkan hasilnya, maka teks prosedur itu harus disampaikan secara rinci atau detail, benar-benar rinci ya, dan mudah dipahami. Kemudian informatif, jadi menunjukkan sesuatu yang seorang itu memberi perasa dia itu mendapat informasi ya, berupa informasi-informasi yang bermanfaat, kemudian objektif, jadi sesuai dengan objeknya, dan berisi langkah-langkah dengan penjelasan yang mudah difahami, yaitu tadi berarti rinci, berupa informatif, objektif, sehingga dari kerincian dan informatif secara objektif tersebut maka menghasilkan langkah-langkah yang mudah dipahami. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama berupa tujuan, kemudian langkah-langkah atau petunjuk, kemudian penegasan ulang atau penutup. Sekarang kita bahas satu-satu sesuai dengan contohnya. Teks prosedur yang pertama tadi berupa tujuan. Contohnya, ada teks prosedur yang berjudul kiat menghemat kuota listrik. Kiat menghemat kuota listrik. Berarti tujuannya yaitu untuk menghemat kuota listrik. Kemudian seperti tadi bahwa teks prosedur itu berisi pernyataan umum, maka di sini pernyataan umumnya yaitu saat pandemi seperti sekarang ini, internet menjadi sangat viral. Berbagai aplikasi yang digunakan dalam BDR tertentu memakan banyak kuota. Nah, itu masuk dalam pernyataan umum. Setelah itu tahapan berikutnya berupa langkah-langkah, yaitu berisi cara-cara yang harus dilakukan agar tujuannya tercapai. Tadi kan cara menghemat kuota, berarti ini berisi langkah-langkah cara menghemat kuota. Selanjutnya berisi penutup, yaitu berupa motivasi atau bisa juga berupa suatu yang argumentatif sehingga orang tertarik untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang dilihat, sesuai dengan yang dibaca dari teks prosedur itu. Contohnya, demikian beberapa kiat untuk menghemat kuota internet. Dari sini Anda bisa menerapkan salah satu atau beberapa tips yang ada di atas. Nah, itu contoh dari penutupnya. Kemudian unsur kebahasaan sendiri. Unsur kebahasaan dari teks prosedur yaitu yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Kata kerja ini diawali diberi imbuhan, diberi imbuhan kan, lah, atau i. Contohnya, pastikan, buatkan, berilah, letakkan, taruhlah, irislah, kemudian hindari. Contohnya itu ya. Jadi contoh dari kata kerja imperatif. Kemudian menggunakan kata teknis. Kata teknis itu kata yang digunakan sesuai dengan apa yang dibahas dalam teks prosedur itu. Misalnya kita akan membahas cara menghemat baterai HP, misalnya HP Android agar tidak mudah lemot, agar tidak mudah habis misalnya. Berarti kita akan membahas tentang HP, maka kata teknis yang ada berhubungan dengan HP. Contohnya ada ponsel, kemudian ada kamera, kemudian ada baterai HP. Pokoknya yang berhubungan dengan yang kita bahas itu namanya kata teknis. Berikutnya berupa konjungsi atau partikel penambahan. Biasanya katanya selanjutnya, kemudian, lalu ya, berupa konjungsi atau kata hubung penambahan. Selanjutnya berupa pernyataan persuasif, yaitu pernyataan yang mempengaruhi pendengar atau pembaca
untuk mengikuti langkah-langkah itu. Contohnya, misalnya ada teks tentang cara menghaluskan muka misalnya. Yang langkah pertama A, B, C itu ya. Dan kata-kata sangat menarik, dibuat sangat menarik sehingga orang yang membaca atau mendengar itu terpengaruh untuk mengikuti langkah atau tahapan yang ada dalam teks tersebut. Berikutnya, jika teks prosedur itu berupa resep atau deskripsi alat, maka unsur kebahasaannya pun ada deskripsi alat jika berupa resep atau penggunaan alat. Kemudian setelah kita pelajari tadi tentang teks prosedur, maka sekarang kita akan berlatih menyusun teks prosedur. Namun sebelumnya, agar kalian tidak bingung, maka kita akan membahas bagaimana sih cara menyusun teks prosedur agar kalian tidak bingung. Yang pertama, mungkin di antara kalian ketika ada perintah buatlah teks prosedur, karena terlalu banyak objek yang akan kita amati, yang akan kita buat teks prosedur itu, pastinya kalian bingung. Lah, agar tidak bingung itu, coba kalian pilih satu tema yang akan kalian buat teks prosedur, baik berupa kegiatan, baik berupa aktivitas, atau berupa tadi yang merupakan ciri dari teks prosedur ya. Yang pertama, setelah kita pilih satu tema, kemudian tentukan objeknya. Misalnya kalian memilih, baiklah saya akan memilih tema aktivitas misalnya. Yang pertama, aktivitas berarti kalian memilih cara membuat kue tar misalnya. Itu objek yang kita pilih. Dari objek itu kita buat kerangka. Kita buat kerangka dulu, rat-ratan kerangka, agar nanti teks yang kita buat itu tidak menjabar luas atau tidak lari kemana-mana. Jadi sesuai dengan urutan langkah-langkahnya. Itu dari tujuan membuat kerangka, agar teks yang kita buat itu sistematis ini. Mensistematikan langkah-langkah dengan benar dan mudah dipahami. Jadi agar teks kerangkanya tidak kemana-mana dan sistematis. Kemudian setelah itu mengembangkan kerangka menjadi teks. Jadi kerangka yang telah kita buat dan sistematis tadi dikembangkan menjadi teks yang mudah difahami, enak dibaca, rinci, dan persuasif. Demikian pembelajaran teks prosedur kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.